sebelum masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada nabi namanya Nabi Hizkil. Ya, Nabi Hizkil. Nah, Nabi Hizkil ini di luar nabi yang 25. Dari Bani Israel juga. Hizkil. Ini diceritakan di dalam kitab Tafsir Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Juga diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Dalam kitabnya Syarhus Sudur, seorang nabi namanya Hizkil, di surat Al-Baqarah ayat 243. Situ Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang wabah penyakit. Penyakit taun ini penyakit yang sudah ada sejak lama, sudah ribuan tahun yang lalu. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidaklah kalian melihat orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, wa hum ulufun hadaral maut, mereka itu jumlahnya ribuan, hadaral maut, takut kepada kematian. Jadi di kampung mereka ini jumlahnya menurut Al-Imam Ibn Katsir ada 40.000, sebagian ulama mengatakan 70.000 orang. Ini terkena wabah taun. Banyak diantara yang mati. Maka muncul ketakutan. Bagaimana nih? Kalau kita tinggal di sini kita akan kena penyakit ini. Diputuskan mereka hijrah, pindah dari tempat tersebut. Ketika mereka pindah pergi di satu tempat yang dianggap aman, maka muncul sifat takabur. Artinya sudah, kita sudah lari dari virus taun, berarti kita sudah tidak mati lagi. Ya, kita bisa hidup panjang, kita tidak mati. Ini kan dia takutnya kepada virus, dia tidak menghadirkan Tuhan di situ. Allah dia tidak takut, tapi dia takutnya kepada virus. Padahal ini virus adalah makhluk. Padahal harusnya orang yang maksiat, orang yang tidak sholat harusnya lebih takut daripada sekedar virus corona. Karena adanya penyakit juga itu ciptaannya Allah, Allah yang mengatur, itu makhluk dan pada akhirnya mati. Tanpa virus pun kita mati. Maka ketakutan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi katakan la adwa. Nabi katakan la adwa dalam hadis Bukhari, artinya Nabi katakan penyakit yang menular itu tidak ada. Ini disalahpahami redaksi tekstualnya. Bukan maksudnya Nabi penyakit menular itu tidak ada, tapi Nabi ingin mendidik pemahaman keyakinan kita bahwa ini virus yang penyakit yang membuat menular, wabah ini hakikatnya mereka tidak punya kekuatan. Tapi yang membuat mereka punya kekuatan adalah Allah. Itu hanya sebab, tapi musababnya adalah Allah Ta'ala. Sama seperti api. Nabi Ibrahim ketika dilempar di dalam api, Allah ciptakan api sifatnya adalah membakar, panas. Tapi bisa dengan kekuatan Allah, Allah rubah. Bahkan kontradiksi, yang panas berubah jadi dingin. Ya nar kuni bardau wassalama ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan selamat. Ini kan kontradiksi sifat. Api kok bisa jadi dingin? Allah ingin menunjukkan itu api makhluk, dia bisa membakar bukan karena kekuatannya dia, tapi karena kekuatannya Allah. Ini virus bisa membuat orang mati, bisa menular, tapi sesungguhnya kekuatan bukan dari situ, tapi kekuatannya dari Allah. Maka jangan takut kepada sebab, tapi takut kepada musabab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tunjukkan itu. Maka rasa takut ini dirubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Maka ini Nabi Hizkil, ketika orang-orang ini sudah hijrah, dapat kabar, Allah wahyukan kepada Nabi Hizkil alaihissalam, dan orang-orang yang sudah hijrah itu berkeyakinan, oh sudah, kita bisa hidup lama. Wah, virus kita sudah tinggalkan. Dia tidak hadirkan Allah dan tidak meyakini bahwa Allah Ta'ala yang memiliki kekuatan. Oleh sebab itu hadis Nabi la adwa, penyakit tidak menular, karena orang-orang pada waktu itu yang ada di Makkah dan sekitar Jazirah Arab berkeyakinan kalau ada penyakit menular itu dari penyakit, kekuatannya dari penyakit, dari virusnya, dari taunnya, bukan dari Allah.
Jadi seakan-akan rasa takutnya dirubah kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Ini terjadi, maka Allah utus 2 malaikat, disuruh turun. Dan kematian kemanapun kita pergi, kalau sudah ajal tiba, ya tetap akan disusul itu kematian. Itu Nabi Sulaiman, ada pemuda, singkat cerita, pemuda datang ketakutan lihat malaikat maut, datang ke Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, itu ada malaikat maut di depan. Masuk malaikat maut, Nabi Sulaiman lihat juga takut. Oh, jangan-jangan hari ini saya punya ajal. Pemuda ini ketakutan. Dia bilang, jangan-jangan ini malaikat maut mau mencabut nyawa saya. Tolong, kalau begitu engkau kan punya kelebihan, mukjizat, bisa menundukkan angin. Bawa saya ke tempat yang jauh. Ini di Palestina. Nabi Sulaiman doa minta kepada Allah. Ini pemuda dibawa kemana? Ke Cina. Ketika pemuda itu dibawa ke Cina, itu malaikat hilang. Dicari sama Nabi Sulaiman, itu malaikat kemana? Tidak lama, beberapa waktu muncul ini malaikat. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, engkau dari mana? Kata malaikat maut, dari Cina. Kok bisa dari Cina? Itu pemuda yang tadi di sampingmu, ajalnya di Cina. Jadi dia coba lari dari kematian, suruh pindah ke Cina, padahal memang ketetapan takdir ajalnya itu di Cina. Akhirnya dia meninggal di Cina. Ini yang Allah nyatakan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari pasti dia menyusul kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dihindari. Ya, maka yang kita takut adalah Allah. Takutnya apa? Takutnya meninggal ini bawa apa? Takutnya meninggal masih banyak dosa. Takutnya meninggal hati masih kotor. Takutnya meninggal ya masih ada hutang piutang dengan makhluk. Takut meninggal zolim sama orang. Ini yang lebih ditakuti daripada virus corona. Karena orang yang seperti ini Nabi katakan cerdas, orang pandai. Apa tuh orang pandai? Al-Qais, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Tapi wal ahmaq, orang yang bodoh adalah orang yang banyak mengikuti, manattaba'a nafsahu hawa'a wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang selalu mengikuti daripada rayuan nafsunya melakukan dosa tapi merasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bodoh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahmaq lawan daripada al-Qais, orang yang cerdas yang persiapkan dirinya sebelum datang kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaum ini akhirnya apa? Allah utus malaikat teriak. Ketika malaikat teriak, ini seluruhnya mati. Teriakan malaikat kaum Tsamud, ya, kaum Tsamud itu dapat teriak juga dari malaikat. Kaum Tsamud atau Ad, saya lupa itu. Itu Allah suruh malaikat Jibril teriak, mati. Di surat Al-Haqqah diceritakan. Disebutkan di situ seperti apa mereka yang dapat teriakan daripada malaikat. Mereka seperti pohon korma kering. Allah sifati keadaan orang yang dapat teriakan dari malaikat seperti pohon korma yang kering. Kalau ditusuk berlubang. Ini keadaan mereka seperti itu. Akhirnya mati semuanya. Allah nyatakan faqala lahum mutu. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, mutu, matilah. Maka semuanya mati, tidak tersisa 40.000 orang. Nah, ketika sudah mati, sudah waktu berjalan, makanya pakai summa ahyahum. Kalimat summa itu kemudian ulama tafsir mengatakan ada macam-macam. Tapi summa yang dimaksud di sini lil ba'id, yaitu summa dengan durasi waktu yang lama. Kenapa lama? Karena ketika sudah mati itu membusuk baru jadi tulang. Sudah jadi tulang baru ini Nabi datang. Berarti kan kalau sudah jadi tulang itu kan waktu yang lama. Maka diwahyukan ini Nabi, namanya Nabi Hizkil alaihissalam, pergi ke wilayah tersebut. Sampai di wilayah tersebut Nabi Hizkil hanya temukan tulang belulang dan jumlahnya begitu banyak. Nabi Hizkil pada waktu itu bukan tidak percaya adanya hari kiamat, bukan. Para nabi punya keimanan ini paling tinggi. Makanya Abu Hanifah mengatakan iman ada 4. Ada al-imanu yazid wala yankus.
Iman yang nomor satu itu naik terus, tidak pernah turun. Imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul punya iman tidak pernah turun. Coba perhatikan, para nabi kalau diuji sama Allah, apakah makin jauh kepada Allah? Tidak. Makin dikasih cobaan makin besar, mereka makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan mereka tidak pernah turun, selalu naik. Kemudian ada iman yang kedua, la yazid wa la yankus. Tidak pernah naik, tidak pernah turun, dia statis. Imanul malaikat, imannya para malaikat. Malaikat ya begitu saja imannya, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Karena standar ukuran naik dan turunnya iman itu dalam kitab Zubat dikatakan, dengan taat maka itu menandakan makin banyak taat, makin banyak tingkatan iman yang naik. Makin banyak maksiat, maka disitulah turunnya iman. Malaikat kan tidak pernah maksiat, ketaatannya ya seperti itu saja, maka imannya statis, stabil. Kemudian yang ketiga, imannya orang-orang awam, orang-orang mukmin seperti kita. Yazid wa yankus, kadang dia naik, kadang dia turun, naik turun dia. Yazid wa yankus. Yang keempat, la yazid wa yankus, iman tidak pernah naik tapi turun terus. Imannya orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dia tidak pernah naik tapi dia turun. Nah, Nabi Hizkil alaihissalam, beliau hanya bingung, percaya sama hari kiamat, cuma bingung bagaimana Allah membangkitkan makhluk di hari kiamat. Yang sudah mati dibangkitkan lagi. Ini bagaimana caranya? Jadi hanya bingung cara membangkitkan makhluk yang sudah mati dihidupkan kembali. Makanya ulama berbeda pendapat. Al-Imam Ghazali dengan Ibn Rus. Ibn Rus sering mengkritik Imam Ghazali. Ibn Rus juga seorang ulama besar mazhab Malikiyah, seorang faqih, seorang qadhi, seorang filosof. Namanya Ibn Rus. Beliau kuasai hampir seluruh ilmu. Masa beliau abad kelima. Imam Ghazali lahir 450, meninggal 505 Hijriah. Setelahnya tidak lama waktu Ibn Rus. Kitab-kitabnya Imam Ghazali banyak dikritik oleh Ibn Rusdi. Di antaranya masalah apa? Di antaranya masalah penciptaan. Menurut Imam Ghazali, Allah ketika menciptakan makhluk seluruhnya, setelah diciptakan itu makhluk, Allah yang mengatur mereka. Teorinya seperti apa? Bustaniun, kata Imam Ghazali. Ini kitab namanya Faslul Maghalah, nama kitabnya. Bustaniun, tukang kebun. Bagaimana tukang kebun? Ketika mereka menanam bibit, harus disiram, dikasih pupuk, diperhatikan. Nah, beliau analogikan makhluk seperti itu. Ketika sudah diciptakan, ya diperhatikan, diatur, dirawat. Ya, secara mutlak Allah yang mengatur. Kalau Ibn Rus berbeda, beliau mengatakan makhluk yang Allah ciptakan seperti jam. Jam ini ketika dia, ya kita taruh itu jam, taruh baterai, awal menggerakkan saja, baru dia berputar. Setelahnya dibiarkan dia secara otomatis. Awalnya mati, kemudian diberikan kekuatan berupa baterai, maka dia berputar. Nah, itu teorinya Ibn Rus. Dan ini sama seperti teorinya filsafat Aristoteles. Aristoteles dalam kitab Al-Milal wan Nihal, disusun oleh Abdul Karim Sirristani. Al-Imam As-Sirristani menyebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Aristoteles percaya bahwa alam semesta ini ada penggerak pertama, namanya muharrikul awal. Ini alam semesta ada penggerak pertama, cuma belum menyebutkan apa itu Allah. Tapi yang dimaksud adalah Allah, Tuhan. Penggerak pertama itu harus satu, tidak bisa dua, kata Aristoteles. Kalau ada dua, maka akan hancur ini alam, karena ada dua keinginan, kata Aristoteles dalam kitab Al-Milal wan Nihal, teologi dunia. Jadi kesimpulan Aristoteles mengatakan bahwa alam semesta ini harus ada muharrikul awal, ada penggerak pertama. Kalau tidak ada penggerak pertama, maka tidak mungkin ada pergerakan matahari yang berputar secara otomatis dan begitu rapi, waktunya tidak pernah terlambat, tidak pernah terbalik dia berputar. Ada siang, ada malam. Ini saja sistem yang berputar dengan begitu rapi. Kalau tidak ada yang menggerakkan, maka mustahil dia bisa bergerak. Itu kata Aristoteles dalam kitab Al-Milal wan Nihal.
Maka ini perbedaan pendapat antara Ibnu Rus dengan dengan Imam Ghazali. Kasus kedua juga Imam Ghazali berbeda pendapat dengan Ibnu Rus masalah hari kiamat. Al-Imam Ghazali berpendapat, nah tadi pendapat Imam Ghazali yang lebih kuat. Ya, kita diciptakan, kita punya teologi ikut Abu Hasan Asy'ari, mengatakan Allah ciptakan kita dan Allah yang mengatur kita. Itu di dalam Al-Quran banyak sekali. Wa ma tasyauna illa ayyasha-Allah. Apa yang kalian kehendaki, itu Allah yang kehendaki. Inna rabbakum khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya sang pencipta kalian, Allah, menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Wa ma ta'malun. Jadi ini akidah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kemudian di hari kiamat beda pendapat juga. Kata Imam Ghazali, ketika dibangkitkan di hari kiamat, itu dibangkitkan dengan secara zahir, ruh dan jasad. Jadi dihidupkan kembali lagi. Tapi ditentang oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus mengatakan, gak, di hari kiamat itu bukan dengan ruh dan jasad, tapi ruh saja. Beliau mengeluarkan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya, innama nasamatul mu'min ta'luku. Sesungguhnya ruhnya orang beriman makan makanan surga. Sepotong saja. Tapi Imam Ghazali melanjutkan hadis itu, ada punya lanjutan. Hatta yurji'allahu subhanahu wa ta'ala ila jasadihi yaumal qiyamah. Itu ruh nanti dikembalikan ke dalam jasadnya di hari kiamat. Jadi Imam Ghazali mengatakan ini Nabi sebutkan dikembalikan ke dalam jasad. Kemudian kasus Nabi Hizkil alaihissalam ketika melihat tulang belulang dari orang-orang tersebut yang sudah mati, dia katakan, ya Allah, bagaimana cara ini bisa hidup di hari kiamat, bisa bangkit lagi? Maka Allah Ta'ala berfirman, summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Jadi tulangnya tersambung, mulai kakinya sampai jadi utuh manusia berupa tengkorak. Dan itu bukan satu orang, seluruhnya 40.000 orang itu di hadapan Nabi Hizkil. Allah Ta'ala bangkitkan mereka semua. Mulai itu daging mulai keluar, daging, kemudian darah, kemudian kulit, kemudian ruh masuk. Maka di saat itu Nabi Hizkil pun bisa mengetahui bagaimana cara Allah Ta'ala menghidupkan makhluk yang sudah mati di hari kiamat, dikembalikan lagi seperti semula, seperti dia hidup. Maka Nabi katakan dalam hadis, kullu bani Adam ta'kulul ard. Seluruh anak manusia bumi memakannya. Illa azabadzan, kecuali bagian tulang ekor. Tulang bokong ada ekor yang paling ujung. Nah, itu tidak akan hancur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sudah diriset oleh para ilmuwan. Mereka membuat satu eksperimen uji coba dan juga riset bahwa tulang yang ada di bokong manusia itu lebih kuat daripada baja, beberapa kali lipat disebutkan. Dan ini tidak akan hancur. Seluruhnya akan hancur, tapi satu tulang ini tidak hancur. Dan Nabi SAW 1000 tahun yang lalu sudah menyebutkan hal tersebut. Nabi mengatakan, illa azabadzan, seluruh tubuh Bani Adam akan hancur kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor khulika. Kalimat khulika tadi, diciptakan kembali. Berarti kita ini diciptakan dalam bentuk yang berbeda. Karena dari kata khulika, bukan ju'ila, dijadikan seperti yang, kalau ju'ila dijadikan sudah ada contoh, tapi khulika dijadikan yang baru lagi. Jadi hari kiamat, kata Imam Ghazali, ini juga disepakati oleh Ibnu Rusdi dalam kitab Faslul Maghala, kita dibangkitkan kembali lagi, tapi dalam bentuk yang tidak sama persis ketika kita hidup di dunia. Tidak sama persis. Nah, dibangkitkan di dalam kitab Faidul Qadir min Ahaditsil Basyir Nadhir, itu menyebutkan, Imam Munawi mengatakan nanti dibangkitkan sesuai keadaan akhir aktivitas sebelum dia meninggal. Misalnya kita akhir sebelum meninggal lagi baca Al-Quran. Nah, kita meninggal dunia pas lagi baca Al-Quran. Di hari kiamat bangkitnya lagi baca Al-Quran. Orang yang meninggal dalam keadaan sujud dalam sholat, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan sujud. Orang yang lagi sholat, lagi baca Al-Quran, lagi hadir majlis ilmu, meninggal, ya dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, kalau meninggal dalam keadaan maksiat, ya dibangkitkan. Maka disebutkan dalam beberapa hadis dalam kitab Syarhus Sudur, ada yang bangkit pegang botol.
botol khamar. Itu malaikat sudah kenal, oh ini tukang minum. Ya. Ada yang bangkit pegang uang riba. Ada yang bangkit macam-macam. Tergantung daripada jenis amal yang bagian akhir. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal ibadah dihitung bagian akhirnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Hizkil melihat, oh ternyata begini kebangkitannya. Oh mudah bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang sulit. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau ingin sesuatu ya kun, jadi. Maka jadilah. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala.